Izinkanlah saya mengucapkan salam Sotifantu Namo Buddhaya. Sebelumnya saya ingin buka masker karena untuk 2 jam ke depan saya akan berbicara, akan sharing dhamma. Nah, nanti saya pingsan cium bau jagung saya sendiri. Jadi izin buka masker. Nah, kelihatan kan? Baik, di sini sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu karena tadi perkenalan sudah di nama saya dan teman saya sudah disebutkan dari yang sini. Nah, di sini saya ingin berkenalan secara mandiri ya. Jadi nama saya Adi Sono, saya mahasiswa dari Prodi Pendidikan Keagamaan Buddha semester 5 dan rekan saya Krisdianto Rahman Pramadyo dari PKBI semester 5. Nah, kami dari Prodi Pendidikan Keagamaan Buddha, di mana prodi kami ini saya rasa baru pertama kali ini prodi PKB sharing dhamma di Dhamma Salam. Biasanya kan dari prodi Dhamma Duta kalau enggak pepenjualan Buddha. Nah, itu kemarin Mas. Nah, dari pengalaman saya sendiri, saya sharing dhamma atau ceramah itu sudah 10 kali dan baru sekali ini yang nyata. Yang 9-nya ngarang. Dari hari Senin sudah dikabarin, Mas Adi dan Mas Kris ceramah ya. Itu saya ceramah sendiri di kamar mandi gitu. Ini besok ngomong apa, materinya apa. Itu saya 9 kali kan dari hari Senin sampai sekarang. Ini pengalaman baru bagi kami berdua. Nah, langsung saja mungkin ke langsung materi dari kami berdua, yaitu LGBT dalam perspektif agama Buddha. Nah, oh ya, dalam perspektif Buddhisme. Terima kasih banyak koreksinya. Dari LGBT sendiri ini, mungkin dari kalian sudah ada yang tahu atau belum tahu nih? Oh, ada yang belum, ada yang sudah. LGBT ini bukan sebutan tapi pengelompokan dari sebutan-sebutan, disingkat gitu aja. LGBT, L-nya itu apa kira-kira? Yang udah tahu? Ya, lesbian. LG, G-nya apa? Gay. Siapa nih gay di sini nih? Contohnya. Apa ini kayaknya? Ini kayaknya muka-muka gay semua ini yang jawab. Nah, lalu LGB, B-nya apa? Biseksual. Biseksual itu apa kira-kira? Oh iya, suka sama semua jenis. Jenis apa dulu nih? Kalau spesies itu nanti manusia sudah sama monyet itu beda jenis gitu kan, bisa jadi gitu. Jadi biseksual ini adalah sama-sama suka menyukai 2 jenis kelamin atau gender. Lalu LGBT, nah, T-nya ini apa? T-nya transgender atau transseksual, itu pergantian kelamin ya kalau nggak salah ya. Berganti kelamin, oh bisa cowok dan berganti kelamin cewek gitu. Lucu kalau enggak. Siapa lagi? Di sini ada nggak? saya dulunya emang cewek di kehidupan masa lalu mungkin ya. Saya juga tidak tahu gitu kan. Dulu saya laki-laki dan cewek. Saya terakhir kembali menjadi cowok. Puji Buddha, saya masih sadar kalau saya cowok gitu kan. Saya tidak ada berniat untuk jadi cewek gitu kan. Nah, kembali lagi ke LGBT. Nah, apa sih yang menyebabkan seseorang ini menjadi LGBT kira-kira? Mungkin dari kakak senior di sini, Kak Bayu, Kak Doni, atau dari mahasiswa lain. Ini yang putri banyak banget dari asrama putri. Ada nggak yang dari luar asrama?
Wah iya, nggak banyak Pak. Udah udah keluar, udah alumni asrama ya. Ya. Jadi penyebab dari seseorang menjadi LGBT atau faktor penyebab seseorang ini menjadi LGBT ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor apa ya? Contekan. Karena pengalaman pertama ya kan, pengalaman yang nyata. Yang pertama adalah faktor biologis dan yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor biologis ini apa? Ada yang tahu nggak faktor biologis dari seorang menjadi LGBT? Keturunan normal, oke. Apa? Oh itu saya nggak tahu juga ya. Identitas ya, identitas nggak tahu saya. Ya, jadi faktor biologis yaitu pertama adalah hormon persental yang dimiliki oleh seseorang, lalu juga bisa jadi dari genetik atau keturunan. Mungkin ada yang orang tuanya dari apa kepribadiannya sudah LGBT, misal ibunya tomboy atau bapaknya malah jadi panci gitu. Itu kan tadi turun ke anaknya karena dari faktor itu. Lalu yang kedua penyebab seseorang menjadi LGBT yaitu faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini yang menjadi salah satu faktor penting bagi seseorang yang memahami atau dalam proses memahami gender atau jenis kelaminnya. Nah, faktor lingkungan ini juga dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah lupa ya. Yang pertama adalah faktor budaya. Bahwa di sini faktor budaya dan adat istiadat yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat atau dimiliki oleh adat dan budaya setempat yang memang yang dimiliki adalah budaya atau adat istiadat yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat adalah budaya misal homoseksual atau lesbian gitu dari budaya LGBT sendiri. Ini akan mempengaruhi seseorang yang berada di ruang lingkup wilayah tersebut atau kelompok tersebut. Jadi seseorang yang dari kecil lahir di lingkungan seperti itu, atau dia ini mungkin karena buruk seseorang itu terlahir di lingkungan seperti itu, jadi ini akan sangat memungkinkan mempengaruhi seseorang itu akan menjadi LGBT karena dari faktor yang tersebut. Nah, contohnya wilayah atau kelompok masyarakat yang adat istiadat atau budaya di tempat itu budaya LGBT. Ada yang tahu nggak? Kira-kira tempat di mana ada gay, ada lesbian, kayak Thailand, benar sekali. Di mana di Thailand itu dibilang ngeri-ngeri sedap ya. Ya, di mana ada cewek cantik tapi berbakat. Ya, karena banyaknya transgender yang ada di wilayah tersebut, budaya ada istiadat di wilayah tersebut. Lalu apalagi kesukaan sama jenis lesbian itu kan juga banyak bedanya. Nah, hal itu karena apa? Karena faktor dari budaya atau adat istiadat setempat. Nah, lalu dokternya biar relax. Lalu yang kedua faktor lingkungan yang kedua yaitu faktor pola asuh. Di sini maksudnya adalah pola asuh orang tua, di mana pola asuh orang tua ini sangat penting bagi pertumbuhan anaknya. Ya, kalau orang tua ini salah mengasuh anaknya gitu kan, misal anak cowok terus orang tuanya ini dari dulu kayak gitu, aku pengen besok kalau punya anak pengen punya anak cewek deh gitu, tapi yang dilahirkan adalah anak cowok. Nah,
dari situ pola pemikiran orang tua kan, nah, ini cowok nih yang udah dari cewek gitu kan. Nah, itu pola asuh yang salah. Dimana nanti dampaknya kemana? Dampaknya adalah ke anaknya sendiri itu. Nah, anaknya sendiri itu kan dari cowok nanti dibeli ibunya baju cewek, baju pink, dipakai rok gitu kan. Nah, itu adalah salah satu contoh pola asuh orang tua yang salah. Dampaknya nanti gedenya cowok itu malah jadi letoy, itu kan bahaya. Jadi kayak cewek, kumpul-kumpul sama cewek nanti jadi bisa jadi ya, bergaulnya sama cewek terus dipandang orang terus. Kalau itu bisa jadi biseksual gitu ya bisa. Kalau dari pola orang tua dari cowok diperlakukan seperti cewek, nanti dia mungkin bisa jadi biseksual, dia bisa jadi gay, bisa jadi lesbian. Karena di sisi lain dia juga mempunyai kepribadian cewek ya kan, mempunyai kepribadian cewek, dia bisa suka sama cewek karena dia akan meniru apa yang anak cewek kita lakukan. Lalu kemungkinan juga dia bisa menjadi gay karena dengan kepribadian cewek wanita yang perempuan yang dia miliki, dia otomatis juga akan suka terhadap laki-laki karena hormon wanita kan juga normalnya kan suka sama laki-laki. Nah, dari situ LGBT ini dipengaruhi dari faktor pola asuh orang tua. Itu merupakan faktor lingkungan yang kedua. Nah, lalu faktor lingkungan yang ketiga itu apa? Yang ketiga adalah faktor figur orang berjenis kelamin sama. Apa maksudnya? Nggak tahu ya. Nah, saya juga mau nyontek dulu nih. Di mana seseorang atau seorang anak ini pertama-tama akan melihat orang tua mereka sendiri yang berjenis kelamin sama. Jadi maksud dari faktor figur orang yang berjenis kelamin ini, anak-anak akan tumbuh akan menentukan gendernya, menentukan perilakunya, kepribadiannya dengan mencontoh dari orang tua, di mana anak laki-laki akan mengikuti kepribadian ayahnya, lalu ayah dan bapak sama aja ya bisa. Bapak itu bapak lebih bapak. Lalu anak perempuan juga akan melihat pada perilaku dari ibunya. Dia akan meniru apa yang dilakukan ibunya, perilaku dari seorang ibu. Nah, maka dari situ di sini juga kembali pada pola asuh orang tua, di mana mereka harus mengasuh anak-anaknya dengan tepat agar anaknya ini tumbuh dengan sesuai dengan gendernya, memiliki kepribadian yang tepat. Lalu faktor lingkungan yang keempat adalah faktor kekerasan seksual dan pengalaman trauma kekerasan seksual. Nah, di sini banyak yang terjadi atau contoh kasus dari kekerasan seksual atau trauma dari seseorang karena akibat dari kekerasan seksual sendiri. Di sini ada yang mengalami, mungkin ini pribadi ya, mengalami, mungkin ada seseorang di sini kalian mengalami yang pelecehan seksual atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Dan ini sebagian besar memang terjadi rata-rata kepada anak perempuan. Jadi nggak mungkin kalau cowok mendapat kekerasan seksual dari wanita itu kan gak bakal cowok itu trauma ketagihan ya kan? Bukan pengalaman, ini dari pemikiran kita, dari logika. Karena 90% pikiran cowok itu ya kesana ya kan? Jadi di sini ya bukan pernah penglihatan. Nah, di sini rata-rata kemungkinan besar yang akan mendapatkan kekerasan seksual atau mendapatkan trauma dari kekerasan
dari trauma yang dihasilkan itu mengakibatkan seseorang akan takut akan kejadian itu, takut keulang kembali. Jadi menghasilkan sebuah trauma yang mendalam pada dirinya, dan sehingga apa? Dia akan takut kepada laki-laki. Dampaknya dia akan lebih memilih suka terhadap sama jenis atau sama perempuan. Nah, jadi di sini pentingnya wanita ini atau kalian para cewek-cewek untuk menjaga pergaulan, menjaga image kalian sebaik kalian mungkin agar hal-hal ini tidak terjadi. Siapa juga yang mau jadi kalian mau LGBT? Siapa yang mau lesbian? Gak ada kan? Gak ada juga yang mau gay kan? Gak ada, karena kita semua di sini normal. Bersyukurnya apa di lingkungan SB ini, saya nggak tahu ya kalau mungkin ada atau tidak. Cuma dari pengamatan saya di ruang lingkup SB ini belum ada. Dan saya berharap tidak ada yang LGBT ya. Nah, jadi di sini kami berharap agar para putri-putri ini untuk menjaga pergaulan agar tidak terjadi kekerasan seksual yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi kalian harus menjaga diri kalian sebaik mungkin. Gimana? Ya, nanti ada bagian ini, bagian yang promo Kristi, bagian yang paling sulit. Jadi saya dasar-dasarnya aja gitu kan. Jadi itu faktor atau penyebab seseorang menjadi LGBT. Itu faktor biologis, faktor lingkungan yang terdiri dari faktor apa saja. Faktor yang benar. Berarti masih bisa mengamati saya sangat mendengarkan. Terima kasih. Faktor budaya, faktor pelanasan orang tua, faktor figur berjenis kelamin yang sama, dan faktor kekerasan seksual dan pengalaman traumatik kekerasan seksual. Nah, itu dasar dari LGBT, dari konten dan penyebab. Lalu bagaimana perspektif LGBT di dalam Buddhisme? Nah, kali ini adalah Romo Chris yang akan menyampaikan bagaimana perspektif LGBT di dalam Buddhisme. Silakan Romo Chris. Tidak saja. Pokok. Dia akan Sama-sama. baik, saya di sini juga akan menjelaskan dalam konteks Buddhisme. Kadang-kadang jadi kalau enak soalnya itu lihat semua lihatnya apa sih? Kan biar sedikit gitu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan secara umum, kemudian bab-babnya dari LGBT dari Mas Percaya. Ya, tadi suruh cuma panggilan lainnya cocok. JTT Ya. Nah, jadi sebelumnya saya minta maaf ya karena di sini juga saya membahas agak sedikit vulgar ya. Punya cowok sama sekali. Terserah. Yang cowok ini suka yang vulgar-vulgar tidak. Aku saya berapa kali? Loh kok yang ketawa yang cewek ini gimana? yang kata ini bahaya. Aduh, bahaya. Gawat. Mas Putra ini ternyata tidak. Jauh. Ya, benar juga ya materinya. Nah, LGBT ini kan dalam perspektif Buddhisme ini secara itu kan merupakan suatu penyimpangan, di mana LGBT merupakan melanggar norma-norma dari lingkungan masyarakat, kemudian moralitas dalam sila dunia yang terdapat dalam sila ketiga yaitu apa ya? Ayo, ada yang tahu nggak yang ketiga apa? Nggak tahu, sama sih juga. Nah, yang ketiga itu mengenai bertekad untuk melatih dirimu dari
biseksual. Biseksual. Sorry. Ya, dari Najib bikin bioseksual lah, ya dimana seseorang biseksual, sorry. Nah, dimana seseorang ini menyukai sesama manusia. Ini kalau saya lihat ini ada beberapa wajah yang mencurigakan ya, yang sesuka sama jenisnya. Yang ada pentak tuh berempat tuh agak mencurigakan ya. Takutnya ntar pulang tunggu begitu baru. Ya boleh. Nah kemudian terdapat juga di dalam suta yang membahas mengenai LGBT. Salah satunya yaitu dalam adanya suta. Nah saya bacakan dulu ya kalimatnya, soalnya enggak. Di antara orang-orang yang batas usia kehidupan mereka 500 tahun, ada 3 hal yang berkembang, yaitu berzinah dengan saudara sendiri, keserakahan dan penguasaan nafsu homoseksual. Kemudian karena 3 hal ini berkembang, maka batas usia kehidupan dan kecantikan manusia berkurang. Nah, jadi bisa diartikan, misalnya kalau cewek sama cewek itu kan gaya sih, yang mana cewek kan udah dari dulu, masa mau sesama jenis kan ya agak mana gitu. Nah kalau malam pertamanya kan, terus yang cowok masa mau adu pedang hitam. Jangan diperjelas ya Mas Beka, jangan diperjelas. Takutnya ntar malah itu lagi, malah ketagihan, nggak selesai. Nah, mengapa dalam agama kita ini menjelaskan mengenai 3 hal, yaitu berzina dengan saudara sendiri? Mengapa demikian? Karena berzina dengan saudara sendiri atau dengan adik, kakak yang masih berhubungan darah itu merupakan pelanggaran moralitas. Mengapa demikian? Bahkan di dalam wilayah kita sendiri ya, dalam peraturan biksu maupun biksuni dalam Theravada maupun Mahayana dijelaskan bahwa perlakuan atau melakukan hubungan seksual baik dari itu memainkan alat kelamin, ya kan nggak apa-apa ya, kan sudah ini minta izin, kemudian melakukan hal-hal yang mungkin menyimpang dari ajaran sang Buddha itu merupakan perbuatan yang salah. Pun dalam masyarakat itu juga tidak diperbolehkan. Mengapa? Di negara Indonesia ini sendiri ya, itu terdapat norma aturan-aturan sendiri dari etnis budaya suku masing-masing teman-teman ya. Tentunya yang di daerah masing-masing tentunya ada norma-norma dan ketentuan-tentunya ada aturannya sendiri, nggak boleh gini gitu. Nah, dalam agama Buddha sendiri pun juga seperti itu. Namun mungkin secara empiris belum secara rinci dijelaskan bahwa LGBT ini lebih menjerumus ke hal-hal yang di dalam artian penjelasan belum rinci, baru sisi luarnya saja mengenai homoseksual. Homoseksual itu ya tadi, yaitu sesuka sesama jenis. Kalau hetero baru berlawanan jenis, seperti itu. Kemudian keserakahan, ini orang-orang yang biasanya suka melihat yang begituan, itu serakah. Misalnya nonton bareng nobar, wih bro, gede dong suaranya, betul nonton. Misalnya yang cowok yang paham, yang cewek nggak tahu ya, soalnya belum pernah jadi cewek. Bagian pura-pura nggak betah aja, nggak tahu aja. Ya. Penguasaan nafsu homoseksual. Bagaimana seseorang yang sesuka sesama jenis melampiaskan seksualitasnya? Ada yang tahu? Kira-kira tebak coba. Ntar yang benar boleh foto sama Mas Beka. Yang benar boleh foto sama Mas Beka. Privilege itu jarang foto sama Mas Beka. Jangan.
Iya benar, main biola. Yang mau les atau privat biola boleh ya. Boleh ya kan? Jamin langsung profesional. Besoknya biola habis 3. Iya betul. Nah, lanjut lagi ya. Kemudian juga dalam suta-suta itu menjelaskan mengenai ada 10 perbuatan ya, yang salah satunya yaitu perbuatan mengenai LGBT, yaitu dalam poin ke-6 yaitu pandangan atau banci. Tadi saya melihat dari beberapa saya ayat itu juga dari sumber-sumber lain bahwa pandangan ini terdiri dari 5. Ada yang tahu? Kira-kira kakak seniornya Kak Kentai, Kak Bayu, Kak Doni, yang dari kebutuhan Kak Kentai yang senior sangat-sangat termuliakan. Kira-kira ada yang tahu nggak? Yang cewek, yang belakang tuh kedengeran nggak sih? Apa coba tadi? Ayo, langsung. Kalau mesem-mesem. Hati-hati ntar suka sama Mas Dodo. Peletnya kenceng dia. Bentar ya. Ngecek lagi takut salah. Enggak, nih ada 5 jenis pandangan. Yang pertama itu asita pandangan, yaitu di mana seorang laki-laki yang memperoleh kepuasan seksualnya dengan melakukan relatio terhadap laki-laki lain dan membuatnya mencapai ejakulasi. Apa itu relatio saya juga nggak tahu ya. Mungkin sebuah relaksasi ejakulasi besar. Ya saya nggak tahu, tempat doang gimana. Kemudian usulia pandangan, di mana seorang laki-laki yang memperoleh kekuasaan seksualnya dengan memiliki orang lain yang sedang melakukan hubungan seksual. Ini yang masa kecilnya sering dibikin orang mati di siapa? Aku nih. Wajah-wajahnya kelihatan yang senyum-senyum, pasti udah tahu orang mati. Tuh kan, kelihatan kan yang ketawa yang mana kan? Hati-hati. Ya. Nah, di mana misalnya ketika seorang sedang mengintip ya, nggak mengintip aja deh, enaknya langsung nonton aja di situs gitu ya. Sebaru itu 18, yang udah aja ya. Pastinya kan tentu muncul pikiran dan hubungan untuk memacu adrenalin kita, bermain adrenalin yang membuat Doni maju ke depan, lurus gitu, lempeng tercerahkan. Nah, kalau untuk perempuan sendiri mungkin tanya ke ahli pakatnya Mbak Dian ya. Nah, lanjut lagi yang ketiga, yaitu apa kamika pandangan, di mana seorang Asia yang telah dikebiri. Waduh, bahasanya agak kasar sekali. Enggak. Jadi di sini dibahas bahwa seorang laki-laki ya itu memiliki klitoris. Ini bahasa biologisnya ya. Biar tidak terlalu ini. Ya kalau nggak tahu klitoris itu telur puyuh lah, telur puyuh. Biar enak. Nah, telur puyuhnya itu dimain-main. Ceria kita benar. Nah, ini yang cowok-cowok suka main telur puyuhnya hati-hati. Takutnya kan tinggal satu kan. Lumayan itu. Ya apalagi ada ininya kan serabu cinta. Yang keempat yaitu tata pandangan, di mana pandangan paruh waktu, yaitu hipotet selama 2 minggu menjelang purnama. Wah agak berat ya. Jadi untuk melakukan sebuah hubungan seksual seorang laki-laki harus menahan 2 minggu untuk melancarkan senjata andalannya. Gimana? Ya biar terus itu
Kemudian yang kelima, nakum saka kendana, di mana seorang manusia yang dilahirkan tanpa alat kelamin. Nah, ini susahnya ya. Ini menurut teman-teman ada nggak sih manusia yang nggak ada alat kelamin selain DNA ya? Ya, bisa jadi lahir cacat. Itu merupakan salah satu faktor genetik juga ya, di mana seseorang itu tidak mempunyai kelamin, atau juga mungkin mempunyai kelamin namun berukuran mikro ya, ini kecil lah, sekecil-kecilnya pakai mikroskop kelihatan. Nah, lanjut lagi ya, agak panjang apa ya. Kemudian di dalam wilayah kita atau dalam umat awam ya, mungkin sering dibimbing sila moralitas. Ketika seorang umat awam melaksanakan sila, baik Pancasila Buddhis, Atangga Sila maupun Dasar Sila, itu kita sudah melatih moralitas untuk menghindari hal-hal yang demikian, untuk menghindari hal-hal yang LGBT. Mengapa demikian? Dalam moralitas yang diajarkan oleh Sang Buddha, itu kita selalu dilatih perhatiannya, kemudian nafsu dengan kita terhadap hal yang bersifat duniawian. Dengan demikian, itu dapat menekan timbulnya pikiran-pikiran jahat atau pikiran-pikiran negatif terkait hal-hal yang dapat menjerumuskan kita untuk melakukan hubungan seksual tersebut. Terakhir deh, kenapa seseorang itu bisa LGBT dalam pandangan ajaran agama Buddha atau perspektif Buddhisme? Menurut teman-teman, yang simpel-simpel aja. Ada yang tahu? Sangat umum loh ini harusnya. Ya, jadi mengapa seseorang itu memiliki sifat LGBT atau terlahir LGBT itu bisa terjadi karena adanya karma masa lampau yang buruk. Jadi karma masa lampau itu juga mempengaruhi kehidupan kita di masa yang akan datang. Kenapa seseorang yang sekarang memiliki sifat LGBT, kemudian suka sama jenis atau lain sebagainya itu juga ada hubungannya dengan karma di masa lampau. Misalnya di masa lampau dia suka melakukan hubungan yang seksual, mungkin suka menjadi seorang wanita atau dan lain sebagainya yang menjerumus ke perbuatan yang LGBT tadi, sehingga pada masa yang akan datang atau di kehidupan dia yang datang dia terlahir demikian. Nah, itu tadi mengenai pandangan LGBT mengenai perspektif Buddhisme ya teman-teman. Jadi terdapat juga dalam Sutta Pitaka ada, tepatnya di Agani Sutta. Kemudian terdapat juga di Vinaya Pitaka yang membahas mengenai moralitas, yang tentu saja dapat melatih kita menghindari perbuatan yang menyimpang dari norma-norma kehidupan di masyarakat. Sekian, terima kasih. Belum dari saya, dari Mas Kris. Empuk. Gak ada ya, jangan. Nah, tadi merupakan pemaparan materi mengenai LGBT secara umum dan secara Buddhisme. Nah, sekian dari kami. Sekian untuk